Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Menurut Herbert Fett, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok nasionalisme radikal: NU, Islam, Masyumi, Komunis, dan PSI. Partai Indonesia Raya (PRI) atau kelompok teosofis dan kebatinan. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan menyusung ideologi masing-masing. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial dan kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi dan kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNI atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan bentuk negara serikat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak ada semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang inilah tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam VNR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga tetap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi di Indonesia melawan Belanda yang di tengah Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain.
yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memutuskan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Ciliwung kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ini akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melahirkan diri. Merekalah yang akan kelak berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadi Sultan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pada pergolakan dalam negeri ada beberapa konflik yang terjadi berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha mengontrol sistem sosial untuk keuntungan sendiri. Dengan sikap suka mengontrol inilah, kelompok tersebut sulit melepaskan posisi atau kedudukan yang sudah mereka dapatkan. Konflik yang terjadi pada 1948 sampai 1965 dan berkaitan dengan kepentingan tersebut berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. KNIL tidak menerima adanya tentara Indonesia di wilayah yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Berikut beberapa konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama, konflik APRA, pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada Januari 1950. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap telah mengalami berbagai penjajahan seperti dari Belanda dan Jepang, sehingga dibutuhkan adanya kemakmuran sama seperti yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Yang kedua, konflik Andi Ajis. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Ajis untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada 5 April 1950, Perdana Menteri P.D. Diapari tidak menyetujui tindakan Andi Ajis. Hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan Insinyur M. Putuhena mendapat mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan NIT. Konflik Republik Maluku Selatan. Yang ketiga, konflik Republik Maluku Selatan atau RMS. Konflik ini dilatari belakangi oleh pendiri RMS itu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang merasa tidak puas dengan hasil proses kembalinya Negara Kesatuan setelah KMB atau konversi meja bundar. Terjadi banyak pertempuran yang terjadi di Maluku Selatan. Beberapa di antaranya seperti penyerangan di Teluk Poso, New Victoria yang menewaskan Slamet Riyadi hingga jatuhnya kota Ambon. Perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Irsyadi Sultan, yaitu dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dibuka dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan konflik rawan konflik sosial. 6 diantaranya yaitu Jawa Barat, Papua, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat.
konflik bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari bahwa konflik yang terjadi banyak menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi hingga masa tahun 1945 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia, ribuan rakyat mengungsi, dan berbagai tempat mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan teladan para tokoh persatuan. Banyak tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu tokoh tersebut harus memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa tokoh di bawah ini yang merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah dari perjuangan yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antara mereka banyak yang belum dikenal, tapi ada juga yang dikenal. Sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh yang akan kita bahas di sini yaitu Frans Kasepo, Silas Papare, dan Martin Indi. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan ke-Indonesia mereka terlebih dahulu daripada kekuasaannya mereka tanpa menghitung untung rugi. Yang pertama yaitu pahlawan nasional dari Papua, Frans Kasepo, Silas Papare, dan Martin Indi. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KBM tahun 1949 sungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda. 1 tahun kemudian mereka menyatakan hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Frans Kasepo yang hidup di antara 921 hingga 1979 adalah salah satu seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Pada tanggal 10 Mei 1946, pada tahun yang sama Kasepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Maliho di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Pada tahun 1948, Kasepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh distrik kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Pada tahun 1961 ia mendirikan partai politik Iran sebagian Indonesia yang menuntut menyatakan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Kemudian Silas Papare yang hidup tahun 1918 hingga 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan komite ini yaitu untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dan kemerdekaan dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Silas Papare bersama Martin Indi dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda akibat mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Hollandia atau Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Iran karena Belanda tidak senang, yang kemudian ditangkap dan kembali di penjara, kali ini di Biak. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Iran di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an ia berjuang keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian Martin Indi yang hidup di antara tahun 1912 hingga 1986 sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polis Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaannya yang ia miliki justru semakin tumbuh tak kala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua namun gagal. Antara tahun 1945 hingga 1947, Indi masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik.
Meski demikian, bersama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tapi sekali lagi ia gagal. Sejak tahun 1946, Martin ini menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku Papua dari Indonesia. Ini juga mulai terang-terangan mengimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indi tahun 1962. Saat Martin ini tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora saat perang usai. Ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Udah selesai tuh. Para raja yang berkorban untuk bangsa, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono IX dalam pidatonya, ia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenar-benarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberi amanat bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan Belanda di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Ketika berusia 21 tahun, ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra oleh Ismail Marzuki. Dilahirkan di Jakarta, Marzuki berasal dari keluarga seniman di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul Osarina. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh cintanya terhadap tanah air, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, dan Selendang Sutra. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena menderita TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Perempuan pejuang, Opu Dayeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakan, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya dilakukan tidak sepantasnya. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Dayeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan. Opu Dayeng Risaju kembali aktif pada masa revolusi di Luwu yang terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nica di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan para pemuda. Tindakan Opu Dayeng Risaju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya. Opu Dayeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya, kemudian dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dayeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang. Dari sini dia dibawa ke Bajo. Selama di penjara, ia mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan RI 1949, Opu Dayeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Dayeng Risaju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu.